Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan lagi dalam keadaan sehat, dan mungkin ada yang masih sakit. Mudah-mudahan bisa segera mendapatkan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab 2, yakni tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Baik, kemudian untuk tujuan pembelajaran, dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat, dan mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memosisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Jadi tujuan pembelajarannya ini ada dua. Jadi diharapkan kalian nanti bisa mengenali, mengidentifikasi realitas individu dan kelompok yang ada di masyarakat. Kemudian kalian juga diharapkan nanti bisa memosisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Peta konsep di sini mencakup individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Ini mencakup individu, kelompok, hubungan sosial, status dan peran lembaga sosial. Hubungan sosial ini mencakup hakikat interaksi sosial, syarat interaksi sosial, faktor-faktor pendorong interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian lembaga sosial ini mencakup pengertian lembaga sosial, karakteristik lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, dan jenis-jenis lembaga sosial. Mungkin nanti kalian akan saya terangkan sampai sekitar sini, syarat interaksi sosial atau faktor pendorong interaksi sosial. Nanti kita bagi menjadi dua, nanti saya buatkan link pertemuannya untuk yang berikutnya. Status, peran, dan lembaga sosial kita pada bab berikutnya. Orang atau perorangan antara individu satu dengan individu lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut berupa watak dan karakteristik yang dimiliki tiap individu yang diperoleh sejak individu tersebut dilahirkan. Individu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Individu senantiasa melakukan hubungan-hubungan sosial dengan individu yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut. Maka terbentuklah kehidupan bersama yang disebut sebagai masyarakat. Ini pengertian dari individu. Jadi individu itu orang perseorangan yang memenuhi kebutuhannya dengan bekerja sama dengan individu-individu yang lain. Kumpulan dari individu-individu ini terbentuklah masyarakat. Kelompok, hasrat manusia yang dibawa sejak lahir, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya, bersistem dan berproses. Ini kelompok. Jadi hasrat manusia yang dibawa sejak lahir, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain sekelilingnya, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya, dan bersistem dan berproses. Jadi setiap kelompok itu selalu bersistem dan berproses. Keterikatan dan ketergantungan antara manusia satu sama lain mendorong manusia untuk membentuk kelompok sosial. Syarat kelompok ini memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi tiap anggota kelompok itu harus memiliki kesadaran kalau dia menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kemudian ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Jadi yang namanya kelompok pasti ada hubungan timbal balik. Kalau tidak ada hubungan timbal balik, seperti menonton kecelakaan, itu bukan kelompok, itu kerumunan. Ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok, seperti kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama. Ini syarat-syarat kelompok ya. Memiliki struktur, tujuan, dan pola perilaku yang sama. Jadi kelompok itu memiliki struktur, itu memiliki ketua, memiliki sekretaris, memiliki bendahara, memiliki anggota, memiliki sisi, ada sisi kesejahteraan, sisi keamanan, misalnya begitu. Ini syarat-syarat kelompok. Kemudian hubungan sosial. Jadi di sini saya menjelaskan dulu ya, individu, kelompok, dan hubungan sosial.
Sekarang kita sampai pada hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Unsur mendasar dari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Interaksi antar manusia terjadi karena manusia saling membutuhkan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerjasama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Ini hubungan sosial. Di hubungan sosial itu adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan di dalamnya itu ada timbal balik, ada aksi timbal balik saling mempengaruhi. Kalau tidak ada itu, maka itu tidak bisa disebut hubungan sosial. Misalnya menyanyi di kamar mandi itu bukan termasuk hubungan sosial. Jadi hubungan sosial ini erat kaitannya dengan interaksi sosial. Jadi suatu interaksi sosial itu bisa disebut sebagai hubungan sosial. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok itu bisa saling bekerja sama, bisa juga berkonflik. Konflik itu juga termasuk interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu tidak selalu berupa kerjasama, tapi juga ada yang berbentuk konflik. Kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, adanya kontak dan komunikasi. Kata kontak ini diturunkan dari bahasa Latin, cum yang berarti bersama-sama, dan tangere yang berarti menyentuh. Kontak sosial memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial yang bersifat positif. Kontak sosial yang bersifat positif misalnya ketika kalian berdiskusi dalam organisasi untuk memecahkan suatu masalah, kemudian terpecahkan masalah yang sebelumnya rumit, bisa terpecahkan dengan berdiskusi. Itu kontak sosial yang bersifat positif. Kontak sosial yang bersifat negatif, misalnya peperangan. Peperangan itu juga termasuk kontak sosial. Kontak senjata antara TNI dan pemberontak di Papua, misalnya OPM. Nah, itu termasuk kontak sosial negatif. Karena timbul korban, timbul kerusakan harta benda, misalnya itu dalam peperangan atau dalam kontak senjata itu. Kemudian kontak sosial yang disebut kontak sosial bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer. Kontak sosial primer ini kontak sosial yang terjadi secara langsung, baik itu melalui telepon ataupun bertemu langsung bertatap muka. Itu kontak sosial primer. Kalau kontak sosial sekunder itu tidak secara langsung. Misalnya kamu titip barang atau titip pesan untuk disampaikan ke temanmu, karena hari ini kamu mencari tidak ada di sekolah, misalnya gitu. Kamu titip ke temanmu, tolong ini nanti disampaikan kepada teman saya, mau mengembalikan rapot misalnya, tolong nanti dititipkan ke dia, misalnya seperti itu. Nah, itu kontak sosial sekunder karena tidak bertemu secara langsung. Kalau primer itu harus bertemu secara langsung. Nah, misalnya SMS, memang kita tidak bertemu, tapi SMS-nya itu langsung diterima, maka itu disebut sebagai kontak sosial primer. Kemudian komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 5 unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Kalau komunikan itu orang yang mendengarkan pesan. Pesan sendiri apa yang disampaikan oleh komunikator. Media, alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Efek adalah reaksi dari
komunikan ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator. Jadi komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi suatu komunikasi itu sudah pasti kontak sosial, tapi kontak sosial belum tentu komunikasi. Karena harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kalau kontak sosial belum tentu komunikasi, bisa saja dia kontak sosial positif ataupun primer ataupun sekunder. Tapi ketika tidak nyambung, dalam artian ketika kamu menyampaikan pesan, temanmu kok tidak paham dengan pesanmu, itu belum disebut sebagai komunikasi. Kalau komunikasi itu antara yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan itu harus saling mengerti. Itu sudah bisa disebut sebagai komunikasi. Kalau kontak itu belum tentu komunikasi. Kalau seseorang menyampaikan pesan kemudian bisa diterima oleh yang dituju, itu kalau dia paham maka disebut sebagai komunikasi. Tapi kalau tidak paham maka hanya disebut sebagai kontak sosial saja. Bisa dipahami ya. Faktor pendorong interaksi sosial: imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Imitasi itu meniru. Seperti di gambar ini, anak kecil ini meniru ayahnya yang di sebelahnya, kita anggap ini sebagai ayahnya, memegang dagu, maka dia meniru memegang dagu. Ini disebut imitasi, yaitu suatu proses meniru orang lain seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Misalnya memakai pakaian berwarna biru, kemudian dia juga memakai pakaian warna biru, nah, itu disebut imitasi, meniru. Kemudian sugesti. Sugesti itu adalah suatu perintah yang disampaikan oleh seseorang kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya tersebut atau orang yang diberikan informasi tersebut tanpa dia sadari, dia menerima apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Itu berarti dia kena sugesti. Seperti kalian menonton iklan di televisi, kalian sudah mempunyai HP bagus, kemudian di situ ada iklan lagi yang menunjukkan ada HP yang lebih bagus lagi. Akhirnya kalian tertarik untuk membeli HP tersebut, maka itu kalian sudah terkena sugesti. Gitu. Identifikasi ini mirip imitasi, cuma yang ditiru itu banyak. Hampir seluruh dari orang tersebut ditiru, misalnya dari cara bicaranya, model rambutnya, cara berjalannya, intonasi ngomongnya, misalnya ngomongnya pelan, pakai ada jedanya, kemudian dia meniru pelan, ada jedanya. Nah, kemudian model rambutnya juga meniru, misalnya disisir samping kanan, disisir ke kanan, dia meniru kalau sisiran rambut juga ke kanan. Kemudian orang tersebut suka memakai baju hitam, kemudian dia juga pakai baju hitam. Cara berjalannya cepat, dia juga meniru cara berjalan cepat. Itu disebut dengan identifikasi. Karena yang ditiru itu hampir seluruhnya. Plek itu disebut identifikasi. Proses peniruan secara keseluruhan itu disebut identifikasi. Kalau imitasi hanya meniru sebagian. Oke, itu ya, imitasi, sugesti, identifikasi. Kemudian simpati. Simpati itu suatu proses sosial di mana seseorang merasa tertarik, merasa suka, merasa senang dengan yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya temanmu juara 1 di kelasnya, temanmu juara lomba cerdas cermat tingkat nasional, misalnya juara olimpiade di tingkat nasional misalnya. Kemudian kamu senang dengan temanmu tersebut, dia ini kok pintar sekali ya, padahal kegiatannya juga banyak di rumah. Selain belajar, dia juga aktif di Karang Taruna misalnya. Itu simpati, kalian menunjukkan simpati. Saya suka partai ini, dia
partai ini menunjukkan platform ataupun anggaran dasar, anggaran rumah tangganya itu ngepro kepada rakyat. Nah itu kalian simpatisan, maka ada kata-kata simpatisan partai itu seperti itu. Karena menyukai seseorang ataupun organisasi yang ada, itu simpati. Kalau empati beda lagi dengan simpati. Kalau empati, perasaan suka, senang, sedih, sampai dia rela mengeluarkan hartanya, ataupun sampai mengeluarkan air mata, sampai terbawa perasaannya, itu empati. Ada bencana alam, kemudian di sana dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun infrastruktur, untuk memenuhi kebutuhan pangan orang di sana. Kalian mengeluarkan harta kalian, itu empati, bukan simpati lagi, karena kalian sudah mengeluarkan harta kalian. Kalian mendengar ada teman kalian yang ayahnya meninggal, kemudian dia hidup sendiri, ibunya sudah meninggal juga sejak lama, kemudian kalian ikut bersedih karena teman kalian juga punya adik kecil yang masih usia 3 tahun misalnya. Kalian menangis mendengar teman kalian kehilangan orang tuanya yang meninggal itu. Kalian menangis, nah itu masuk empati, bukan simpati, karena kalian sudah mengeluarkan air mata, artinya terbawa perasaan, itu disebut dengan empati. Itu tadi imitasi, sugesti, simpati, empati. Kalau nanti ada yang masih kurang jelas, dan identifikasi ya, kalau masih ada yang kurang jelas nanti kalian bisa tanyakan ke saya, bisa via WA, nanti bisa di grup ataupun japri, bisa silakan. Nanti kalau bisa saya jawab, langsung saya jawab. Kemudian di sini sumber informasi yang mendasari interaksi seorang dengan orang lain: warna kulit, usia, jenis kelamin, penampilan fisik, bentuk tubuh, pakaian, dan wacana. Jadi ini yang mendasari seorang untuk interaksi dengan orang lain. Misalnya memiliki warna kulit yang sama, atau usianya lebih muda, usianya lebih tua. Itu cara berinteraksinya berbeda-beda. Kalian berbicara dengan teman kalian sak level, usianya sama, tentu bahasanya berbeda dengan ketika kalian berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua teman kalian, dengan orang tua kalian. Itu nadanya akan berbeda. Ini yang mendasari interaksi seorang dengan orang lain. Jenis kelamin, nah, ini juga mempengaruhi interaksi seorang dengan orang lain. Misalnya laki-laki, perempuan, mungkin nggak sebebas interaksinya antara laki-laki dengan laki-laki, pasti ada batas-batasnya kalau dengan yang perempuan. Itu faktor jenis kelamin. Kemudian penampilan fisik itu juga mempengaruhi atau mendasari interaksi seorang dengan orang lain. Misalnya ketika kalian kedatangan seorang sales, misalnya pakaiannya rapi, kemudian bahasanya sopan, penampilan fisiknya bagus, nah itu tentu kalian akan merasa nyaman, akan lebih, meskipun yang dijual ternyata barang-barang remeh misalnya, tapi karena penampilan fisiknya bagus, sopan, akhirnya kalian menerimanya dengan berbeda pula, dengan kalian tentunya akan sopan pula. Tapi kalau sudah penampilan fisiknya dia pakaiannya tidak rapi, kemudian penampilan fisiknya juga rambut nggak disisir rapi, mungkin akan kalian tidak diterima. Misalnya kalau ada sales yang ke rumah kayak seperti itu, bisa kalian tolak, mungkin di tempat lain saja mas, misalnya seperti itu. Nah, penampilan fisik itu juga mempengaruhi interaksi seorang dengan orang yang lain. Bentuk tubuh ini juga berpengaruh kepada orang lain dalam berinteraksi. Bentuk tubuh misalnya, bentuk tubuhnya orangnya gendut atau orangnya kurus banget, itu juga akan berpengaruh pada kalian akan dalam berinteraksi dengan orang tersebut. Misalnya kalau orangnya gendut misalnya, itu kalian bisa saja misalnya
menyuguhkan makanan itu bebas los, karena mungkin orang ini senang kalau dijak makan-makan gitu. Di bentuk tubuh itu juga berpengaruh pada interaksi seseorang dengan orang yang lain. Pakaian ini juga akan berpengaruh. Kalian misalnya mau menghadap kepala sekolah, tentu pakai pakaian yang rapi, tidak boleh pakai sandal jepit karena di sekolah. Ya, dengan kalau di rumah misalnya mau ke rumahnya bisa pakai sandal, tapi pakaian tetap rapi. Berbeda dengan kalau kalian mau ketemu dengan teman kalian, mau janjian, mau ke warung misalnya, ke warung kopi, beda pakaiannya yang dipakai. Bukan pakaian untuk ketemu dengan kepala sekolah. Di pakaian itu juga berpengaruh interaksi seseorang dengan orang yang lain. Wacana misalnya ada teman kalian yang suka bicara politik, yang sedangkan kalian suka bicara masalah olahraga. Nah, itu juga akan mendasari seseorang untuk berinteraksi dengan orang yang lain. Tentu akan menghindar, hari ini senengannya ngomong politik tok, misalnya gitu. Temanmu yang suka politik mungkin anak ini sing diomongno olahraga tok ae. Perbedaan wacana ini juga akan mempengaruhi interaksi seseorang dengan orang yang lainnya. Untuk sementara itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu banyak nanti kuota kalian juga akan cepat habis. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Nanti saya ulangi lagi, kalau ada yang ditanyakan nanti bisa disampaikan via WA ataupun di Wapri, bisa di grup ataupun di Japri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.